Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, buat video kali ini adalah kita akan membongkar dan memperbaiki pompa mini 1 ini, teman-teman. Ini sudah beroperasi. Kalau teman-teman pernah lihat video saya yang pompa yang ini usianya sudah sampai 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Dan ini baru 2 hari kemarin ngada terus. Nah, setelah saya cek ternyata di bagian klep limbahnya udah mulai loklek, lubang asnya udah mulai aus, sudah membesar sehingga nita tidak efektif. Nah, nanti kita akan cabut dan kita akan perbaiki ya, teman-teman. Kita bawa ke gudang ya. Nah, ini penampakan pompanya sangat sederhana tapi manfaatnya luar biasa, teman-teman. Nah, untuk pergantian di bagian klep sebenarnya nggak usah dicabut ya, teman-teman. Ini pun bisa dicabut ininya, soalnya ini nggak pakai lem, hanya direkatkan saja. Ini bisa dicopot tanpa dilem. Nah, cuman kali ini nanti kita ada sedikit perbaikan di bagian keningnya karena lubang udaranya ini sudah terlalu besar, akan kita ganti. Nah, jadi pompa hidram seperti ini yang model 1 in, model klep seperti ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman yang pernah beli di produk saya di online shop, di Shopee ataupun di toko yang lain, bentuknya memang seperti ini. Nah, yang biasanya cepat atau pertama rusak adalah di bagian klep ya, teman-teman, terutama di bagian lubang. Nah, di sini kan ada lubang asnya tuh, teman-teman. Nah, lubang itu semakin besar, kalau semakin besar otomatis posisi klep menutup itu tidak pas ya, karena lubangnya kesana kemari gitu. Nah, latihan lubangnya sudah besar, kemudian bautnya pun aus di dalamnya semakin kecil. Nanti kita lihat. Nah, jadi bagian klep limbah yang pertama akan diganti ya, cepat rusak intinya ya, yang ini. Adapun yang lain seperti di bagian badannya ataupun bagian T-nya, baunya itu semuanya kuat ya, teman-teman. Ini sebelum ada pergantian selama 3 tahun malah. Cuman setelah 1 tahun waktu itu kita ganti klepnya ini. Kita agak lebih ganti ke yang lebih tebal. Nah, akhirnya ini bisa bertahan sampai 2 tahun yang ini. Kemudian yang pernah kita ganti juga adalah di bagian dop tabung, karena memang dulu dopnya yang tipis, kita ganti menjadi yang tebal. Nah, ini dia. Ini udah bertahan cukup lama ya. Nah, ini akan kita bongkar, nanti kita ganti ya, teman-teman. Penampakan di bagian dalamnya ya. Nah, ini untuk pernya masih bagus karena stainless. Nah, adapun yang ausnya itu kan di bagian bautnya ya, baut asnya. Nah, karena dia bergesekan dengan ring, dengan ring yang di dalam. Nah, ini pun sama tuh. Nah, ini jangka waktunya udah lama ya, teman-teman, sekitar 2 tahun. Nah, kemudian lubang ini yang membesar. Nah, kalau ini masih ideal ya, teman-teman, masih ideal. Kalau ini udah terlalu gede. Nah, untuk pergantiannya ya, teman-teman, ini bisa dicopot hanya di bagian dopnya saja, sama ini pun, karena bagian dalamnya masih bagus tuh, permukaan dalamnya masih bagus. Berarti pompa hidram itu meskipun dia ada kerusakan, tidak otomatis 100% harus diganti, hanya bagian-bagian tertentu yang memang harus diganti. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nanti kita lihat setelah diperbaiki, teman-teman. Untuk di bagian karet klepnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini karet klep kita buat menggunakan karet ureta ya namanya. Jadi kelebihannya karet ini nggak pernah dia menipis ya, teman-teman. Jadi ini kuat terhadap tekanan pukulan. Nah,
jadi selamanya pun tidak akan menipis ya teman-teman. Nah mungkin bisa rusak ini faktornya adalah apa namanya, retak ya, tapi ini jangka waktu yang sangat lama. Kalau hanya sampai 10 tahun ini masih kuat ya teman-teman. Tuh karetnya tidak menipis ya, masih original seperti pertama kita buat. Jadi nggak ada yang lecetnya ataupun yang pecahnya ataupun menipis, enggak ya. Kalau karet biasa kan, karet conveyor itu lama-lama dia menipis kan, kalau ini enggak ada, sifat. Itu pembuktian salah satunya. Jadi bahan karet Ureta itu kita lihat contoh. Oh ini. Nah ini dia. Nah kita menggunakan karet. Setelah kita copot bagian dopnya seperti ini. Awalnya kan seperti ini ya. Kita copot, kita ganti dopnya dengan yang baru. Kita gunakan yang lebih tebal teman-teman. Jadi ininya masih bisa digunakan. Nah kita ganti hanya di bagian dopnya. Sudah kita perbaiki, kita pasang, kita ganti. Hasilnya seperti ini teman-teman, tuh dia. Nah, jadi ini hanya diganti di bagian dopnya teman-teman. Kita ganti menggunakan yang lebih tebal itu karena dulu ya itu dulu bahannya kita gunakan yang model biasa yang murah. Nah ini udah kita ganti yang tebal, yang AW. Untuk T-nya pun ini yang biasa, masih yang biasa ya teman-teman, bukan yang bermerek, katakanlah masih merek yang biasa, tapi kuat, nggak ada yang pecah. Untuk di bagian pipa inputnya pun ini menggunakan Ruchika yang AW ya, dan masih kuat. Untuk bengkokan ini menggunakan Grace, merek Grace. Nah, mari kita pasang teman-teman, dan nanti kita lihat hasilnya apakah berfungsi atau tidak. Teman-teman, pompa sudah kita pasang. Nah ini dia, lednya sudah berjalan, baru nanti sudah kita pancing. Lubang anginnya sudah ada ya. Ini sudah seirama, berarti sudah bagus ya, ketukannya sudah pas, sudah tidak tercampur dengan udara. Ini kita ngambil sumber air, so ini dia dekat ya teman-teman, karena memang target hantarnya pun tidak begitu jauh. Ini elevasi sekitar 2 meter kurang ya teman-teman, karena kita posisi pompanya di sini. Kalau kita ambil lurus sampai sini, kita luruskan ke sana, nah sekitar 1 meter 2 meter kurang sedikit. Jarak hantar ini sekitar 70 meter sampai rumah, dengan angkat vertikalnya hanya sekitar 5 meteran ya teman-teman. Dari dasar ini ke atas 5 meter. Kita lihat hasil outputnya nanti di lokasi kamar mandi ya, langsung ke kamar mandi soalnya. Nah, itu hasil output, nggak begitu besar ya, cuman continue non-stop. Nah, oke. Sudah berhasil ya. Sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.